Dulu-dulu KPU Banyumas, saksikan Ngodemas Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas bersama yang Sudrajat, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, berjumpa lagi dengan saya Imam Arif, Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam acara Dialog Tokoh. Pada kesempatan saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nunggu puluhan tahun, seorang tokoh, sebenarnya tokoh internal, dan ini pimpinan kita. Cuma saking sibuknya beliau baru saat ini rawuh di KPU Banyumas. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sudrajat Julianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ketua Banyumas. Luar biasa. Ini yang pertama ya, Pak? Iya, alhamdulillah akhirnya saya sudah nyampe di kantor KPU Banyumas setelah sekian lama. Dan saya sangat bersyukur karena dengan tidak datang di kantor Banyumas lebih tertantang untuk menyelesaikan seluruh persoalan pemilu di Kabupaten Banyumas. Berarti Banyumas aman aja? Alhamdulillah aman, lancar, terkendali. Oke, siapa dulu, ini suatu kehormatan. Kalau yang lain sering dikunjungi, Banyumas ini lebih tahu sedulur ini. Dan karena Banyumas katanya terkendali dan sangat percaya ya dengan komisioner dan kesekretariatan yang ada. Mas Ketua, kamu tunggu saya panggil Mas Ketua ya. Mas Ketua, ini di masyarakat ada perbincangan terkait dengan pemilu, bahwa ada yang berpendapat bahwa pemilu pilkada misalnya pilkada sesuai AMC. Ketika yang kemarin pilkada di 2017, rampung 2022, ada isu akhirnya pilkada 2022. Begitu juga kalau Banyumas pilkada di 2023. Sebenarnya Pak Mas Ketua, pilkadanya kita itu kapan sih? Karena dulu itu nyusun Banyumas dan Gubernur baru nih. Sebenarnya kapan Pak Ketua? Ya, sebenarnya kita kan mengacu pada undang-undang yang berlaku sekarang. Oh gitu ya? Gitu ya. Undang-undang kita yang undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, undang-undang nomor 10 tahun 2016, di mana di dalam salah satu pasalnya bahwa pilkada serentak berikutnya diselenggarakan pada bulan November 2024. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Tidak ada revisi ya? Tidak ada revisi, tidak ada perubahan. Maka yang berlakulah undang-undang tersebut. Memang kemarin ada wacana dari publik, kemudian juga sudah direspon oleh DPR terkait dengan bagaimana nasib pemilu yang akan diselenggarakan 2022, kemudian 2023, di mana beberapa kepala daerah AMC-nya kan di 2022 dan 2023. Tapi akhirnya pemerintah dan DPR sudah memutuskan mengeluarkan dari prolegnas ya terkait dengan wacana rencana akan diubahnya undang-undang pilkada tersebut. Berarti wacana revisi sudah close ya? Sudah close. Tidak ada perbincangan. Tidak ada perbincangan lagi, artinya tidak ada perubahan lagi, maka pilkada serentak berikutnya tetap di 2024. Bulan November. Bulan November. Berarti bareng ya dengan pemilu ya Pak Mas Ketua? Ya tahunnya bareng. Tahunnya bareng di tahun yang sama, di mana pemilu legislatif Pilpres juga di 2024. Pilkada serentak berikutnya pun juga di 2024, namun bulannya yang berbeda. Ya, terakhir kan KPU, Bawaslu, terus kemudian Komisi 2 DPR sudah melaksanakan rapat koordinasi ya, di mana akhirnya diputuskan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif Pilpres dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 28 Februari untuk pemilu dan Pilpres. Ya, pemilu nasional lah. Ya. Pilpres lah, mudahnya begitu, biar dulur-dulur Banyumas ini juga lebih mudah memahami. Nah, berikutnya di pilkada serentaknya itu di bulan November, tanggalnya adalah tanggal 27. Tanggal 27 November 2002.
2024. Oke ini, sedulur Kabagwenas sudah jelas ya bahwa pemilu di 2024 ada dua pilihan ya di 2024 ada dua pilihan. 1 Februari tanggal 28 adalah pilek dan pilpres lah ya kasarnya gitu. Ini 28 Februari. Untuk pilkada November tanggal 27. Sudah clear ini. Tidak ada lagi wacana ataupun diskursus yang kemarin berkembang. Oke Mas Ketua. Berarti untuk pilkada KPS Indonesia bareng serentak. Iya, serentak. Jadi ini kan 2024 itu kan keserentakan semuanya. Itu nasional ya? Ya, nasional, baik pemilu nasional ataupun pemilu daerah kan begitu. Atau pemilu legislatif pilpres itu pemilu nasional dan pilkada pemilu daerah itu sudah keserentakan seluruh nasional. Jadi ke depan tentu hanya di dalam tahun yang 1 tahun penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi Jawa Tengah pilihan bupati, pilihan kota 35 kabupaten bareng ya, plus gubernur sah. Betul. Ya namanya pilkada serentak itu ya pilihan gubernur maupun pemilihan bupati wali kota juga serentak, gitu serentak. Nah ini buat dulur-dulur Banyumas, ini bagian yang pertama kali juga nanti sejarah pemilu lagi di 2024 pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah atau pada itu. Nah, maka persiapannya pun juga harus butuh waktu yang agak panjang, Mas Imam. Iya, karena ini persiapannya kan nanti ada tahapan-tahapan yang akan beririsan. Kita belum selesai menyelenggarakan tahapan pilpresnya, sudah terus juga tahapan pilkadanya. Nah, ini menuntut kesiapan kita selaku penyelenggara pemilu harus betul-betul mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, Mas Ketua. Berarti karena ini di 2024 angka basis untuk pencalonan itu hitungan pemilu 2019 atau hitungan pemilu 24? Iya, kemarin kan sudah dibahas juga itu oleh KPU RI bersama DPR, kemudian juga bersama Bawaslu DKPP. KPU menyampaikan skema atau rancangan terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden beserta dengan pilkada di tahun yang sama itu agar tidak berbenturan nanti proses-prosesnya termasuk terkait dengan pencalonan. Nah, bahwa nanti basis pencalonannya memakai hasil untuk pilkada itu memakai hasil pemilu 2024. Proses pemilu sudah selesai ya? Iya, hasil pemilu sudah keluar, sudah ditetapkan. Ya, itu kan sampai dengan nanti tahapan di sengketa itu kan Agustus. Nah, begitu selesai sudah ditetapkan oleh KPU hasil pemilunya, hasil pemilu legislatifnya sebagai syarat untuk mencalonkan ya. Karena di dalam undang-undang kan minimal kan 20% ya partai politik atau gabungan partai politik itu untuk mengusung pasangan calon. Nah itu akhirnya sudah disepakati bahwa untuk pencalonan memakai hasil pemilu 2024. Nah, ini informasi yang penting kedua. Ketiga, selanjutnya Pak Mas Ketua, karena ini kan pertamanya untuk pemilu dan pilkada serentak setahun, tentunya butuh persiapan yang maksimal. Untuk tahapan juga harus lebih awal gitu ya Mas Ketua? Iya, makanya kemarin KPU sudah mengusulkan sebenarnya usulan KPU adalah 30 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Awalnya KPU kan usulannya kan bulan Maret, gitu ya, bulan Maret. Terus kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan legislatif pilpres itu kan paling lambat kan 20 bulan. Sebelum hari H. Nah, karena ini sudah tidak ada pilkada ya, tidak ada pilkada karena tidak ada perubahan undang-undang itu, maka ada kesempatan waktu agak longgar, cukup waktu untuk tahapan itu biar lebih panjang, lebih siap untuk mempersiapkan semuanya. Usulan KPU awal itu adalah 30 bulan, gitu ya, 30 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Nah, tetapi akhirnya yang disepakati bersama, yang disetujui bersama akhirnya 25 bulan. 5 bulan. Nah, berarti nanti per Maret 2022 berarti 8 bulan lagi ya? Kisar itu ya? Iya, karena 25 bulan paling lambat 25 bulan sebelum Februari itu. Ya, kalau dihitung dari saat ini 8 bulanan lah ya. Lagi akan mulai tahapan.
Tahapan. Jadi bulan Maret 2022 tahapan sudah dimulai. Tahapan pemilu ya. Ya, maka sekarang KPU terus mempersiapkan diri, mempersiapkan infrastrukturnya, mempersiapkan terus SDM-nya dalam rangka menyongsong pemilu 2024 dan pilkada 2024. Oke, berarti karena ini serentak ya, kan butuh orang yang katanya berpengalaman ya. Informasi dengar-dengar ini masa jabatan komisioner diperpanjang gitu? Ya, sudah diusulkan oleh KPU RI. Untuk yang kabupaten provinsi atau? Ya, provinsi dan kabupaten kota karena bahkan ini nasional ya, nasional. bahkan nasional. Seluruh akhir masa jabatan anggota KPU di seluruh Indonesia itu akan berakhir di 2023 dan 2024. Nah, padahal itu pas di tengah tahapan-tahapan krusial penyelenggaraan nanti di pemilu 2024. Gitu. Maka KPU mengusulkan untuk diperpanjang sampai dengan 2025. Karena nanti kalau pas masa-masa tahapan krusial, terus kemudian masih ada seleksi anggota KPU di berbagai daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, tentu sedikit banyak ini akan mengganggu tahapan, gitu ya. Itu usulan dari KPU RI, gitu ya. Jadi dan ini belum, kalau soal ini belum diputuskan oleh DPR. Apakah sebenarnya opsinya apakah nanti itu dipercepat atau diperpanjang atau tetap, gitu ya. Ada tiga opsi. Oh, masih ada ya, opsinya. ada opsi-opsi itu. Kalau dipercepat tentu 2022 ini sebelum akhir masa jabatan anggota KPU provinsi kabupaten kota sudah dilaksanakan seleksi lagi, karena sebelum memasuki tahapan untuk pemilu 2024 yang akan kita mulai di Maret 2022 itu. Iya. Gitu. Oke, kalau ini masih belum final ya? Belum, kalau itu belum. Ini masih digodok lah ya? DPR, KPU, DPR, pemerintah itu memutuskan yang krusial terlebih dahulu. Gitu ya, yang krusial tadi yang tanggal sudah, tahapan sudah itu ya? Betul. Hari-harinya sudah. Gitu ya? Gitu. Oke, sebelum Banyumas, ini tadi informasi yang penting, dan bagi yang mau nyalon sudah harus mulai menyiapkan diri, karena ternyata pemilunya di Februari tanggal 28. Ini selalu Mas Sudah. Pilkada kalau kita kan gubernur dan bupati dulu bareng ya, berarti di Dapat juga bareng. Kalau kita kan kami Banyumas kemarin beberapa kali dipanggil pansus nih, untuk terkait dengan RAP pilkada, untuk dana cadangan pilkada di Dapat. Provinsi juga sudah melakukan itu ya? Iya, sama. Kita pun juga sudah melakukan hal yang sama, dan KPU provinsi pun juga Pemprov provinsi pun juga mengambil kebijakan yang sama bersama dengan DPRD provinsi untuk melakukan pembuatan perda tentang dana cadangan untuk anggaran pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Berapa itu? Kira-kira berapa? Ya, 1 triliun lebih lah. Gitu ya. Ini seluruh kabupaten Mas, dana kalau gubernur kalau membackup sampai kabupaten dan desa-desa KPPS ya, se-Jawa Tengah. Kalau Banyumas kan kemarin mengusulkan 90 miliaran karena ada 3.270 TPS rencana gitu. Sehingga kita 90 miliaran. Dana itu sudah besar, sehingga kita sering sampaikan Mas Ketua, kita lewat pendidikan pemilih yang kita galakan, kita kan Banyumas itu walaupun tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, masa pemilu kita tetap untuk produktif gitu Mas Ketua. Mas dan sombong dicit, pamer Mas Ketua. Kita kegiatan banyak Mas Ketua. Salah satunya adalah kita menyadarkan pemilih bahwa pemilu itu biasanya larang. Maka kudu oleh pemimpin sing waras, sing gelem mikir gitu ya. Setuju Mas? Iya, jelas begitu. Pemilih harus kita dorong dari pemilih yang cerdas. Dalam artian kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi kepada pemilih. Ya, voter education lah istilah yang kita pakai kepada publik. Jadi KPU tidak hanya mengemban tugas soal sosialisasi, tapi yang lebih dalam lagi adalah pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih isinya apa sih? Bagaimana kita membangun kesadaran, terus kemudian memperkuat dan memperkokoh partisipasi,
terus kemudian yang endingnya adalah pemilih yang cerdas, terus yang lebih penting lagi adalah pemilih yang berdaulat. Gimana yang menarik gitu. Maka KPU kan membuat tagline pemilih berdaulat negara kuat. Daulatlah terhadap pilihan sendiri. Artinya punya mekanisme kedaulatan sendiri untuk menentukan calon pemimpin itu, baik anggota legislatif, presiden, kepala daerah, wali kota. Jangan sampai berdaulat kepada amplopan-amplopan. Ini karena kalau suara rakyat terbeli tentu juga sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, kan begitu. Dan termasuk mengancam kesejahteraan warga ya gitu kan? Betul sekali. Saya rasa ini terus-menerus harus kita gaungkan ya. Di samping itu pun juga KPU pun juga konsen bagaimana kita terus mengedukasi pemilih supaya tidak terjebak pada politisasi sara, politik uang, gitu ya, ujaran-ujaran kebencian, hoax, gitu ya. Itu kan juga bisa mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Oke, Mas Ketua, ini mungkin terakhir untuk informasi yang kita pengen gali dari Mas Ketua. Informasinya KPU RI itu ada program pendidikan pemilih apa ya? Ada desa peduli demokrasi. Desa, pemilu ada ya? Iya, betul. Itu kerjasama dengan? Ya, dengan berbagai institusi ya. Gitu ya. Misalnya pemerintah daerah jelas, terus juga dengan kementerian desa tertinggal, begitu ya. Jadi ini bagian dari program KPU, terus kemudian nanti ditangani oleh KPU provinsi. Nanti kita akan fokus pada pendidikan pemilih di beberapa desa, yang khususnya masih di daerah yang mungkin partisipasinya rendah. Banyumas soalnya orang ya? Gitu ya, partisipasinya rendah, terus kemudian daerah yang rawan bencana, rawan politik, rawan konflik, gitu ya. Itu bagian dari nanti KPU juga fokus menyasar desa-desa tersebut. Harapannya kan ini penguatan pemahaman kepada masyarakat agar proses demokratisasi itu berjalan dengan baik, kesadaran pemilih juga baik. Ya, endingnya partisipasi di dalam proses pemilu maupun pilkada. Ada titipan dari teman saya Mas Surya, kami Banyumas oleh orang program itu, program desa peduli pemilu dan pemilihan. Ya, saat ini sedang kita godok, karena tidak semua kabupaten karena keterbatasan anggaran kita kan sudah ada kriteria yang ditentukan oleh KPU RI terkait dengan desa yang akan ditentukan, pemilihan desa yang ditentukan. Salah satunya beberapa kriteria tadi lah. Nanti akan kita komparasikan datanya, terus kemudian kita akan cermati semuanya, dan akhirnya nanti kan kita putuskan desa mana saja yang nanti akan kita jadikan pilot project untuk desa peduli pemilu dan pemilihan. Oke, gini. Jadi sebelum Banyumas jelas bahwa kita itu KPU senantiasa melakukan pendidikan pemilih kan? Dan terus-menerus melibatkan semua instansi kan? Semua komponen bangsa. Betul. Bahwa tanggung jawab menjadikan pemilih berdaulat, pemilih cerdas itu bukan hanya di KPU gitu ya, tapi juga semua kelompok masyarakat yang ada di perguruan tinggi, ada ormas, NGO, Pemda dan seterusnya ya. Sehingga sebagaimana kita sampaikan sudah tujuan utama adanya negara, adanya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat itu dengan model itu maka diharapkan pemilu menghasilkan pemimpin yang berkualitas ya, profesional, amanah, yang ujung di akhirnya adalah masyarakat sejahtera gitu ya, gitu ya Bang? Iya. Jadi KPU seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya sosialisasi. Kalau sosialisasi kan sifatnya kapan sih hari H pemungutan suara, bagaimana tata cara memilih, terus bagaimana itu denah TPS, terus kapan tahapan-tahapan, itu kan hanya sifatnya sosialisasi. Tetapi yang lebih dalam lagi yaitu pendidikan pemilihnya, membangun kesadaran, gitu ya, memperkuat dan memperkokoh partisipasi. Terus kemudian endingnya itu pemilih cerdas, pemilih berdaulat. Itu menjadi nafasnya KPU lah ya. KPU dan terus menerus gitu ya kita lakukan kepada masyarakat, kepada pemilih, kepada publik secara luas. Dan termasuk kita sering ini Bang, kita menyampaikan ke publik bahwa pemilu politik itu mulia sebenarnya, menjadi politisi itu mulia. Sehingga ketika karena apa? Karena menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah itu mulia. Bisa ketika dia bermoral dan profesional secara amanah
dia bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena pemilu politisi mulia, maka sesuatu yang dicapai harus dengan cara mulia gitu ya Bang. Tanpa politik, tanpa sara gitu, tanpa kekerasan gitu ya Bang. Betul kita. Iya, karena seperti diketahui idiom di publik ya, sudah kita kenal selama ini, kok pukoli kok de, ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tentu seorang pemimpin ini mengemban amanat yang sedemikian besar dan ini menentukan hajat hidup orang banyak. Setiap keputusannya, ya. Tentu kita sebagai penyelenggara pemilu berkepentingan untuk mendorong supaya masyarakat tidak salah pilih. Gitu. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah hak pilih bagi pemilih, bagi masyarakat. Apapun pilihannya kan begitu. Tentu kita harus menghormati proses itu. Tapi kita berkepentingan agar masyarakat betul-betul secara cerdas mencermati paslonnya, melihat rekam jejak, rekod dan berbagai macam lah yang itu supaya juga tidak mudah diintervensi sisi-sisi gelap di dalam proses-proses pemilihan ya, seperti mungkin maraknya money politics, hoax gitu ya, ujaran-ujaran kebencian gitu. Nah ini kita dorong gitu masyarakat pemilih itu cerdas di dalam ambil keputusan ketika berada di bilik suara yang selama 5 menit itu 5 menit menentukan 5 tahun masa depan daerah maupun masa depan bangsa. Mantap gitu Pak. Terima kasih sebelum Mas. Ini di ujung pertemuan kami persilakan Mas Ketua untuk closing statement. Mungkin ada yang disampaikan, titik tekannya di mana gitu. Ya. Pertama tentu kami ucapkan terima kasih saya berkesempatan bisa berdialog dengan Ketua KPU Banyumas gitu ya. Programnya sangat bagus dan terus-menerus mengedukasi kepada masyarakat, kepada pemilih gitu ya. Ini bagian tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, saya mengapresiasi penuh juga ini Komisioner KPU Banyumas gitu ya, di dalam proses penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Dan seluruh masyarakat Banyumas juga menerima hasil pemilu gitu ya. Dan berikutnya tentu kami bagi dulur-dulur Banyumas apabila memerlukan informasi soal pemilu, soal pilkada, jangan segan-segan selalu update medsosnya KPU Banyumas. Ada di Instagram, ada di Facebook, Twitter, di YouTube, TikTok dan banyak sekali. Itu bagian dari proses bagaimana kami nanti bisa berbagi secara langsung kepada dulur-dulur Banyumas. Jangan segan-segan apabila membutuhkan informasi terkait dengan informasi pemilu dan pilkada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah bisa bincang-bincang ini dengan kawan Mas Ketua KPU Banyumas, dan mudah-mudahan juga ini persiapan kita menjelang pemilu 2024 dan pilkada 2024 betul dalam positioning form, karena di tengah jeda pemilu kita selalu meningkatkan SDM kita, mempersiapkan infrastruktur kita, gitu, dan kita selalu berkomunikasi dengan publik secara langsung. Oke, terima kasih untuk sedulur KPU Banyumas. Jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Kita jumpa lagi di dialog tokoh edisi selanjutnya, menghadirkan tokoh-tokoh yang istimewa dan juga inspiratif buat kita semua. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.